Jadi la tahzan, jangan bersedih. Nah, kemudian yang kedua ibu bapak para jamaah sekalian tentang ziarah ya. Ziarah. Jadi ibu bapak para jamaah sekalian, itu penting memang ziarah kubur itu pertama itu adalah anjuran dalam rangka tadi sudah saya sebutkan dalam rangka untuk kita ingat terhadap kematian itu. Nah, untuk adab kita menziarahi kubur, yang pertama ibu dan bapak sekalian dianjurkan pada saat kita ziarah kubur, kalau bisa kita dalam begitu kita masuk di area perkuburan, pertama kita mengucapkan salam. Assalamu alaikum ya ahlil kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi keselamatan wahai para ahli kubur, dan kami yang masih hidup ini pasti akan mengikuti jejakmu. Satu, kita mengucapkan salam. Kenapa? Karena memang ada keyakinan bahwa orang yang ada di kubur itu mendengar ucapan kita. Kemudian yang kedua, ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dilarang juga ketika kita berada di area perkuburan kita duduk di atas kuburan, atau malah sampai kita menginjak kuburan. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat ibu dan bapak sekalian. Nah, itu dihindari. Kemudian yang ketiga ibu dan bapak sekalian, khususnya perempuan, hendaknya kita masuk ke area perkuburan itu dalam keadaan kita menutup aurat kita, para jemaah sekalian. Nah, saya kira itu hal-hal yang pokok dan penting dalam hal kita ziarah kubur. Kemudian yang terakhir ibu dan bapak sekalian menyangkut dengan apa tadi? Memandikan mayat. Memandikan mayat. Yang pertama ibu dan bapak sekalian, secara teknis dan detail-detailnya itu insya Allah nanti bisa ibu baca dalam buku fatwa-fatwa modern Yusuf Qaradawi. Di situ dia uraikan secara detail tentang adab-adab yang paling bagus, etika ketika kita mengurusi jenazah. Tapi yang umumnya adalah ibu dan bapak sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah sebisa mungkin orang yang memandikan jenazah itu adalah keluarga yang paling terdekat. Kenapa keluarga yang paling terdekat ibu dan bapak sekalian? Karena hikmahnya adalah kalau ada sesuatu yang perlu ditutupi, yang menyangkut dengan aib atau apapun yang berkaitan dengan mayat tersebut, itu bisa tertutupi atau terjaga. Nah, itu hikmahnya ibu dan bapak sekalian. Nah, karena itu seyogianya memang kita sudah sangat anjurkan bahwa setiap keluarga itu harus tahu tentang bagaimana tata cara untuk memandikan sang mayat tersebut. Nah, sekarang ini umumnya untuk memandikan mayat itu kita serahkan kepada otoritas daripada kaum agamawan. Dalam hal ini adalah imam dan lain-lain sebagainya. Nah, itu memang diperbolehkan. Karena kendalanya orang di rumah itu tidak tahu bagaimana caranya untuk memandikan mayat tersebut, sehingga harus diserahkan kepada sang imam. Nah, tapi kalau misalnya orang dalam rumah tahu persis bagaimana tata caranya, maka dianjurkan yang lebih afdal itu adalah orang yang ada dalam rumah tersebut. Jadi kalau misalnya orang tua yang meninggal, maka seyogianya orang tua bapak yang meninggal, maka seyogianya adalah anak laki-lakinya ibu dan bapak sekalian, dalam rangka untuk menjaga aib-aib atau menjaga hal-hal yang mungkin tidak bisa disebarkan kepada orang lain. Nah, karena itu saya anjurkan ibu dan bapak sekalian ya, sekarang dan ke depan hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok keagamaan ini mestinya kita semua pelajari. Saya kira itu saja ibu dan bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya ibu dan bapak sekalian. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.